Dan kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihat dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sehat, dahsyat, luar biasa. Kayaknya sekali lagi deh Kak, biar semangat tadi adik kitanya. Oke deh, 1, 2, 3. Apa kabarnya adik-adik? Sehat, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, udah pada mandi belum? Udah pada sarapan belum? Oh, kayaknya udah ya. Berarti kita harus lebih semangat untuk memuji nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita angkat lagu pujian kita, Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Puji terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita ulang lagi sekali lagi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan syukur kepadamu karena Tuhan menjadikan kami umat gembala-Mu, menyelamatkan dan menguruskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami jika kami terjatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, sehingga kami masuk di dalam kerajaan. Di sanalah kami akan memuji Tuhan dalam hati kami, dalam perbuatan kami, dalam perkataan kami yang baru. Amin. Tuhan Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya.
masih berdiri, kita angkat lagu pujian kita lalu. Alright, everybody now. Ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kepala ya, kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Everybody now. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Semangat kan adik-adik? Masih dong kakak. Seperti hati kita dong penuh nyanyian. Oleh karena itu kita angkat lagu pujian kita, Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja Tuhan, Dialah Raja Tuhan. Bagi siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Pada saat ini kita akan membacakan titah yang kedua atau hukum Taurat yang kedua. Mari kita sama-sama untuk membacakannya dan adik-adik mengikuti ini. Titah kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Sekali lagi, titah kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air
untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kami kita berdoa, ya Allah Bapa kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala hukum-hukum. Amin. Kita telah mendengarkan dasar kita. Untuk itu adik-adik, yuk kita angkat lagu pujian tentang kasih. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian kita bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian
mata, kita berdoa. Lalu Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami panjatkan syukur kepadamu karena Engkau masih menyertai kami di hari Minggu yang indah ini. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ajarilah kami Tuhan, supaya kami paham, mengerti firman-Mu dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adapun yang menjadi nats renungan kita pada minggu ini itu tertulis di dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Punya Alkitab kan? Bagi yang bisa membaca, kita sama-sama membaca ya. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacobalakan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikian adik-adik. Nah, kita tahu bahwasanya semua ciptaan Tuhan itu adalah baik adanya. Mulai dari penciptaan pertama sampai kepada kita, penciptaan manusia. Dan bahkan pada hari yang ke-7, Tuhan memberkati dan menguruskan hari itu. Untuk apa? Untuk kita beribadah sama seperti saat sekarang ini. Kita telah baca tadi mengenai menara Babel. Nah, kenapa bisa muncul rencana mereka ini? Karena pada masa itu mereka hanya masih memiliki satu bahasa dan satu logat. Karena mereka memiliki satu bahasa dan satu logat, maka segala sesuatunya bisa mereka rencanakan dengan baik. Namun, Tuhan tidak menginginkan hal demikian. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan supaya kita itu berpencar. Dan akhirnya, Tuhan mengacobalakan bahasa mereka. Karena Tuhan tidak suka sikap hal yang demikian. Oleh karena itu pada saat ini, begitu banyak bahasa yang ada di dunia ini. Dan dimulainya berbagai bahasa itu dimulai dari Babel, dari tanah Sinear ini. Tuhan kacobalakan bahasa mereka dan akhirnya mereka berpencar. Sehingga yang terjadi, tidak lagi dapat terbangun menara Babel yang katanya sampai ke puncak langit. Apa yang kita pelajari dari nats ini adik-adik? Di sini kita diajari bahwasanya supaya kita senantiasa merendah hati, tidak sombong. Karena rasa kesombongan mereka itu pada masa itu, maka Tuhan kacobalakan mereka dengan bahasa yang berbeda-beda. Mereka tidak mengikut campurkan
Tuhan di dalam setiap rencana mereka. Jikalau kita merencanakan segala sesuatunya atas campur tangan Tuhan, dan kita berdoa meminta kepada Tuhan supaya apa yang kita lakukan itu seturut dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan lakukan itu seturut dengan apa yang Dia inginkan kepada kita. Pada saat sekarang ini juga banyak anak-anak yang sombong. Sombong yang seperti mana? Dia tidak mau berteman dengan orang lain. Dia pilih-pilih temannya. Itu tidak baik. Pada saat ini Tuhan mengajarkan kita melalui firman-Nya supaya kita jangan seperti orang-orang yang tinggal di senior tersebut. Baiklah kita patuh dan taat kepada Tuhan. Baiklah kita meneladani kasih daripada Tuhan. Siapapun mereka, harus kita hormati, kita temani. Adik-adik sekalian, jangan tinggi hati, rasa sombong itu merusak hidup kita. Ya, merusak hidup kita. Tapi biarkanlah kasih, cinta, dan damai Tuhan ada dalam diri kita. Tuhan sudah mengajarkan kita bagaimana untuk mengenal kasih-Nya. Ketika orang setia kepada Tuhan, maka Tuhan menunjukkan kasih setia-Nya kepada kita dan menunjukkan cinta-Nya kepada kita. Adik-adik sekalian, bahasa cinta yang Tuhan berikan kepada kita adalah dengan mengorbankan anaknya, Tuhan Yesus Kristus, sebagai tebusan dosa kita dan menjadi keselamatan bagi kita. Begitu juga dengan kita juga bisa menggunakan bahasa kasih, bahasa cinta yang Tuhan telah ajarkan kepada kita. Melalui apa? Melalui perbuatan kita, melalui tindakan kita, melalui perkataan kita. Kalau kita berbicara dengan baik, sopan santun kepada orang yang lebih tua, kepada orang tua kita, itu adalah luar biasa. Ketika adik-adik juga mau menuruti nasihat orang tua, bisa melakukan apa yang semampu kita untuk membantu orang tua, itu adalah hal yang luar biasa. Adik-adik juga harus menunjukkan bahwasanya perbuatan yang kita lakukan itu adalah gambaran dari cinta kasih Allah kepada manusia. Oleh karena itu adik-adik, lakukanlah yang terbaik. Gunakan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah kasih setia Tuhan menyertai adik-adik sekalian. Gunakan bahasa cinta kasih yang Tuhan telah tunjukkan kepada kita dengan perbuatan dan perkataan yang baik dalam hidup ini. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Tuhan, ajari kami anak-anak sekolah minggu untuk senantiasa bisa taat dan menunjukkan bahasa kasih cinta-Mu dalam kehidupan kami melalui tindakan dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami melalui Roh Kudus-Mu dan pimpin kami Tuhan untuk melakukan segala sesuatunya seturut dengan kehendak-Mu. Terpuji termulialah Engkau Tuhan, hari ini kekal dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan yang menjadi ayat hafalan bagi kita adalah tertulis dalam Lukas 14 ayat 11. Lukas 14
ayat 11 dikatakan demikian. Baik, hafalannya ya adik-adik. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sekali lagi. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tetap rendah hati, tetap menjadi anak yang baik, anak yang menjadi teladan bagi orang lain. Dan selamat menghafal ayat hafalannya. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Salam. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, Allah itu baik. Maka dari itu kita angkat lagu pujian Bapa Engkau Sungguh Baik.
memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Oleh karena itu, kita ambil persembahan kita dan kita akan mengangkat lagu pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Sebagian dari berkat itu kami persembahkan kepadamu. Terimalah ini dengan senang hati sebagai dupa yang Kau beri kami. Ajarlah kami mempergunakannya dalam pelayanan gerejamu di dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan Nama. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom buat kita semua. Terima kasih adik-adik telah mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Untuk itu kami mengucapkan selamat